tebak-tebak berhadiah. Oke, jawabannya begini, cukup mudah. Jadi Anda bagi dengan, ini adalah persen C dan H dan O-nya sudah ada, ya. Jadi Anda tinggal bagi dengan dapatkan molnya, kemudian bagi dengan mol yang terkecil. Tapi ini adalah suatu soal yang menyeluruh. Ada pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat pertanyaan berikutnya, ini Anda dapat rumus empirisnya, kemudian ada massa molarnya. Di sini Anda dapat rumus molekul senyawa A tersebut, yang C ya. Awalnya rumus empiris Anda bagi mol terkecil, kemudian 441, oke. Jadi sebenarnya ada soal yang memang nanti dia satu soal, tapi pertanyaannya itu bisa 3 gitu ya, mencakup 3 soal yang berbeda ditanyakan. Nah, kalau kita lihat di sini, rumus empirisnya Anda sudah tahu, rumus molekulnya Anda sudah tahu. Nah, pertanyaan yang mendasar dari soal yang tadi di atas, tuliskan reaksi antara senyawa A dan gas oksigen. Dan Anda tulisan seperti ini. Ini rumus molekulnya sama. Ada yang salah nggak? Benar ya? Jadi 2 kalinya ya. Halo? Karena Anda sudah dapat rumus empirisnya, kemudian dapat 136 gram per mol, MR-nya, kemudian N-nya 2. Sama ya? Sama, Pak. Reaksinya juga sama. Nah, pas di sini baru tentukan reaksi pembatas. Info yang di sini baru dipakai ya, karena berapa gram senyawa tersebut direaksikan dengan senyawa gas oksigen, sehingga Anda dapat reaksi pembatasnya. Jawabannya yang E, betul? Jadi awalnya Anda jangan menggunakan C8H8O. Kenapa? Karena C8H8O itu kelipatan dari rumus empiris. Padahal senyawa A itu adalah C4H4O. Halo? Jadi pakailah rumus empiris. Kemudian reaksi pembatasnya adalah senyawa itu. Kalau kita lihat komposisinya ya. Jadi yang awalnya 10,12 gram, C4H4O. Jadi jangan pakai C8H8O2 ya. Karena dibilang padatan sudah punya komposisi tertentu kan, senyawa A ini. Jadi senyawa A ini adalah memiliki komposisi yang sama dengan rumus empiris. Paham nggak? Sehingga senyawa A itu adalah C4H4, bukan C8H8O2. Ini soal ujian, tapi kelas mengulang waktu itu. Mengecohnya di sini. Paham nggak di sini? Halo? Paham, Pak. Ya. Jadi kalian pakai yang memang diketahui senyawa A ini mengandung CHO sekian. Jadi bukan memakai C8H8. Banyak sekali yang saya temukan di mahasiswa menggunakan C8H8O2 untuk yang pertanyaan ketiga. Jadi salah. Berarti Anda tidak membaca soalnya lebih lanjut. Siapa yang menggunakan persentase pada senyawa A. Oke. Kemudian reaksi pembatasnya adalah C4H4O, Anda sudah bisa cari ya. Bandingkan massa yang bereaksi yang dibutuhkan dengan O2, kemudian bandingkan dengan massa yang sebelumnya ya. 21,43 gram yang bereaksi dengan C, tapi awalnya adalah 24, jadi O2-nya bersisa. Kemudian ada dicari persen yield. Diketahui persen yield adalah 86%. Berapa massa CO2 yang dihasilkan secara eksperimen atau yang diperoleh. Nah, ini Anda tinggal kalikan dengan Anda cari massa di produk di CO2 berapa. Kemudian ini Anda dapat massa teoritisnya ya. Yang tadi sudah tahu reaksi pembatasnya adalah C4H4O.
kemudian rubah ke molnya, kemudian bandingkan dengan koefisien dengan CO2, kali massa CO2, kemudian Anda dapat massa teoritis. Nah, massa teoritis ini Anda dapat kalikan dengan persen hasil, kemudian Anda dapat massa CO2 yang diperoleh secara eksperimen. Ini standar soal stoikiometri versi kuis atau ujian. Tapi ujiannya bukan versi yang reguler, yang mungkin yang mengulang. Kita punya standarnya seperti itu. Paham nggak? Saya harap semuanya ada yang benar semua ya. Tapi mungkin yang mengecohnya di sini paling. Yang mengambil C8H8O2 atau C4H4. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Baik, saya lanjut. Soal kedua. Sampel alloy ini seperti senyawa yang kemarin ya, Mg sama Al. Ini terdiri dari logam besi dan aluminium. Dia masanya 2,05 gram. Direaksikan dengan HCl berlebih. Kalau kita sudah tahu dikasih yang berlebih, berarti sampel itu atau logam-logam yang bereaksi dengan HCl ini, dia akan sebagai reaksi pembatas. Dikasih soal seperti ini reaksinya. Reaksi tersebut menghasilkan total gas hidrogen 0,105 gram. Berarti gas hidrogen ini sudah punya massa totalnya, betul? Halo? Ya, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, ini nanti saya kasih di MTIMS ya. Tuliskan reaksi yang setara. Ada harus tuliskan dulu reaksinya setara. Seperti ini bukan? Iya, Pak. Atau ini. Tapi kalau ini jadinya ya molnya aja ada beda ya. Mol Al-nya jadi 2 mol, ini jadi 1 mol. Ya. Sama saja, tapi nanti hasilnya harusnya sama. Cuman yang Anda dapatkan berangkat dari 2 mol, itu kan nanti konversinya sama. Total mol H2 yang dihasilkan dari kedua reaksi di atas adalah, tinggal bagi dengan massa molarnya. Dapat yang B. Oke, tidak masalah. Tentukan jumlah mol H2 yang dihasilkan dari reaksi kedua yang berasal dari H2. Ya, kamu tinggal bagi, sebenarnya H2 di sini berapa mol dia? Misalnya kita pakai yang ini ya. Jadi H2-nya untuk di Al itu 3. Dari total koefisien molnya adalah 4. 3/4 kali mol total. Atau kalau 3/2 mol reaksi untuk yang pakai yang ini, untuk pakai yang ini. Jadi masih ngomongin tentang H2-nya saja. Karena di soal itu kalau nggak salah reaksi kedua dari total H2-nya yang dihasilkan. Jadi dapatnya sekitar ini 0,0394. Beda sedikit sih dengan yang ini ya. Kalau Anda pakai yang 3/2. Jadi perbandingan mol koefisien saja. Nah, pada saat Anda cari massa HL, Anda harus pakai pemisalan atau mau pakai substitusi atau eliminasi. Saya pakai substitusi. Misalnya massa Fe sama dengan X gram, massa HL adalah 2,05 minus X gram. Mol H2 total adalah, saya pakai yang ini ya. Pakai yang ini ya. Jadi cari H2 dari sini adalah sama dengan mol Fe kan. Mol H2 di sini sama dengan 3/2 mol Al. Jadi ditambahkannya seperti ini. Ya, sama kayak cara kemarin. Kemudian Anda dapat X-nya adalah 1,629 gram, itu adalah massa Fe, dan massa Al 2,05 gram,
dikurangi 1,629. Saya nggak pakai PG ya di sini karena beda-beda pasti gitu. Pasti ada galat. Nah, galatnya itu biasanya tidak lebih dari plus minus 0,1 atau 0,5 gitu. Ya pasti Anda akan jawabnya bisa pakai, karena seperti ini saja Anda jawab ada bedanya ya. 0,30394, satunya 0,0315. Sebenarnya sama, tapi galatnya kan tidak melenceng, tidak lebih dari 0,1 atau 0,01, tidak melenceng. Karena nanti di ujian ataupun di kuis Anda diberikan galatnya tidak lebih dari. Kalau ada yang salah, berarti ada perhitungan yang galatnya sangat besar, berarti perhitungannya ada yang salah. Misalnya, paling sering itu massa molarnya. Kalau massa molarnya Anda bulatkan, itu pasti berpengaruh. Jadi pakai yang sesuai dengan yang ada di dalam tabel periodik. Oke, jadi mau jawab berapapun, ya kita lihat nanti galat Anda ya. Anda yang jelas tidak lebih dari 0,1. Tergantung kalau di petunjuk kuis ujian itu biasanya ya 0,01, 0,05 gitu ya. Tergantung yang tim soalnya. Kemudian persen beratnya besi itu, jadi Anda sudah tahu mana besi, mana Al, tinggal dibagi dengan massa sampel kali 100%, jadi jawabannya 79,4. Ada yang mau tanya ke sini? Habis ya? Pak, maaf izin bertanya. Sebelumnya itu yang nomor 2 ada 5 bagian, Pak. Di kita kemarin 4 bagian. Oh, ininya saya hapus ya. Oh, Ya, ini saya hapus. Nggak apa-apa, tambahin soal. Jawabannya ya jadi ya memang jadi 4 bagian, ini saya hapus ini jadi 3 dan 4. Ya maksudnya soal kemarin tuh realnya ini, cuma saya hapus yang ini ya. Biar fokusnya di sini. Ada yang mau tanya nggak? Jawabnya sama atau ada beda-beda koma? Sama, Pak. Oke. Kalau Anda sudah paham ini, ya stoikiometri reaksi pembatas, ya, sama stoikiometri campuran, itu sudah paham. Baik, kita masuk ke materi lagi kemarin. Sudah dijawab belum yang kemarin? Hah? Ini masih 34 orang, Anda berarti kalau 2 orang keluar, berarti tinggal Anda itu 40-an. Tapi ada yang mengulang di sini ikut ya. Siapa ya? Putri ya? Putri bukan? Anda hadir? Putri? kemarin putrinya ada 2, Pak. Ada Putri, ya kakak kelas Anda, ada Putri yang... Coba Putri yang satunya. Halo? Ada nggak? Putri yang kelas reguler? Yang 2021? Nggak ada juga. Yang 2021, Pak. Ya. Hai ya, Pak. Oh iya. Iya nyahut atuh Putri. Salam. Soalnya ada yang 2020 kayaknya. Oke. Putri ngerti nggak? Ada yang mau ditanya? Putri? Aman, Pak, aman. Oke. Ini yang kalian lihat yang mana? Yang ini bukan. Yang slideshow bukan.
Pak, maaf. Pak, Bapak, maaf. Tadi, soal yang tadi, Pak, pas aku cek lagi, itu kenapa yang untuk mol H2-nya kenapa jadi 3/4 ya, Pak? Yang tadi, Iya, baru cek. lo katanya nggak ditanya kan? Ini, Ya, itu. ya ini kan ini berapa mol totalnya? Berapa koefisien total H2? Oh, H- dijumlah. Oke. H2 itu kan ini 1 mol, ini 3. Berarti 4 mol kan totalnya H2. Ya, Iya, ya Pak. kalau jumlah total mol yang dihasilkan dari kedua total itu kan tadi sudah diketahui di soal ya, 0,105 gram ya di sini. Ini sudah diketahui. Nah, ini kan mol H2 total yang dihasilkan. Nah, cuman saya mau tanya berapa mol H2 yang ada di AL dihasilkannya. Ya berarti 3/4-nya kan dari 0,105 gram. Nah, sekarang bagaimana mau cari massa di AL dan Fe dari ini? Anda tidak bisa bandingkan dengan koefisien masing-masing, tidak. Karena jumlah FeAl-nya bukan 1 molnya gitu ya. Tapi 2,05 gram kan tertentu. Jadi Anda harus berangkat dari massa sampel. Gitu. Kalau Anda cuma bandingkan koefisien H2 dengan Al, H2 dengan Fe, yaitu kalau Fe-nya itu 1 mol dan Al-nya massanya 1 mol gitu. Jadi salah kalau Anda cuma bandingkan koefisien untuk cari massa Fe dan Al. Oke, Oke, makasih, Pak. ya sama. Ada lagi yang lain? Kemarin sampai sini ya. Halo? Iya, Pak, sampai situ. Oke, kita jawab sama-sama. Ag2SO4. Kationnya G+. Larut tidak? Tidak ya? Iya. Namanya perak 1 sulfat. Ini soal kuis tahun 2018-17. Jadi soal pertamanya ngisi kotak-kotak. Yang kedua, tapi poinnya kecil ini. Jadi ini dianggap satu soal. Jadi satu ini tinggal dibagi berapa? 1 poin gitu. Saya poinnya 10. Atau poinnya 5. Itu dibagi lagi kecil-kecil. Ini Pb karbonat, timbal karbon, timbal 2 karbonat. PbCO3, larut? Tidak larut. BrO2 minus. Nah, BrO2, asam bromid. Ya. Larut nggak? Halo? Larut, Pak. Larut. Larut, Pak. Asam bromid larut. Larut, ya. Namanya asam H+. H+ itu apa? Kembali lagi ke fundamental, ke remembering. Ion hidrogen yang bisa larut dalam air ya. H+ itu pasti larut. Kemudian ALO 3 kali. Saya tanya aja nih. Adelia ada? Nggak ada. Nadia ada? Nadia ada, Pak. Ya, 2 soal coba. ALO 3 kali. Kationnya apa? Al13 Larut tidak? tidak larut. Oke, namanya Aluminium oksida. hidroksida. Iya, maaf, Pak. Kalau aluminium oksida
itu Al2O3. Iya. Oke, Br minus. Jadi coba Anda simulasikan sendiri, ambil senyawa apapun, senyawa garam, senyawa ionik apapun, buat sendiri seperti ini. Terus Anda bisa berapa menit mengerjakan. Apalagi daring kan bisa melihat soalnya, melihat buku. Br minus. Timbal bromida. Berarti PB2, PBBr2 ya. Betul? Nah, coba aluminium fosfat. Apa nih? Najuan, ada Najuan? Hadir, Pak. Ya, coba Najuan, kationnya apa? AL, Al AL 3. 3 plus gitu loh. Ya, Ya, ini bab 1 loh. senyawanya AlPO4. Al PO4. yang 4. Hmm. Larut nggak? Nggak ya? Tidak. Animasinya parah. BaOH 2 kali. Barium hidroksida. Kemarin OH larut nggak pakai dengan Ba? Larut ya? OH semua tidak larut kecuali logam alkali dengan golongan 2A yang Ba, Ca, Sr. Mg larut nggak MgOH 2 kali? Magnesium. Halo. Yang lain coba MgOH 2 kali larut nggak? Larut. Enggak, Pak. Enggak. Ya enggak semua golongan 2A itu larut dengan OH. MgOH 2 kali itu padatan dia. Cuman dia biasanya jadi contoh ini ya, obat mah ya, dia. Obat mah biasanya dipakai dengan itu. Basah yang tidak larut. Oke, tidak larut HgI2I2 ya. Karena halida dengan Pb, Ag, Hg itu tidak larut. Merkuri 1 iodida. Seng sulfida ZnS tidak larut. Ya. Nah, terkadang yang diambil nanti biasanya yang memang dalam aturan itu spesifik kayak BA gitu kan, spesifik ya. Kemudian I dengan Hg, Pb, Br, ZnS. Jadi maksudnya spesifik kation anionnya dia tidak. Pokoknya kalau ada logam alkali depannya itu pasti larut. Udah nggak usah mikir. Mau sepanjang apapun anionnya, mau anionnya dia anion dari konjugasi asam atau basa, ya itu pastilah. Oke, kita masuk ke reaksi asam basa. Jadi tadi awalnya kita baru masuk dengan kelarutan. Sekarang kita masuk ke dua reaksi besar ini adalah asam. Asam itu pasti kalau kita rasakan tuh cut ya. Cuka misalnya memiliki rasa asam karena adanya asam asetat. Kalau Anda makan belimbing itu biasanya ada namanya asam oksalat. Jadi kalau kamu makan belimbing itu ada asam oksalatnya tinggi. Kalau makan jeruk ada asam sitrat, itu yang membuat dia bau kecut ya. Kemudian kalau Anda injak semut kan ada baunya ya. Nah, itu asam format biasanya. Jadi sebenarnya kandungan asam itu biasanya ada di dalam buah atau di dalam makhluk hidup gitu ya. Kemudian asam itu biasanya mengakibatkan perubahan warna
Kalau di kertas lakmus yang biasanya kalian lakukan di SMA warna apa? Merah atau biru? Kalau asam Semua merah. Merah, Sininya. Pak. merah ya. Kalau biru baru basah. Nah, jadi biasanya indikasi ada senyawa, ada dia asam atau basa, kamu ada ambil kertas lakmus namanya, dia itu berbahan sangat sensitif kalau dicelupkan, kalau dia akan langsung berubah warna. Kalau warna merah dia asam, basa berarti warna biru. Ya. Hal lain biasanya pakai pH universal namanya, itu kan ada warna-warnanya ya, tinggal dicocokkan dengan warnanya apa. Oke. Kemudian asam itu kalau bereaksi dengan logam yang mudah teroksidasi, dia menghasilkan gas hidrogen. Yang kemarin kalau di deret volta, yang sebelah kiri, itu logam yang mudah teroksidasi, yang potensial reduksinya negatif. Ya. Nah ini akan teroksidasi ini jadi 0, ini kan redoks jadinya. Ya, ini 0, ini plus 1. Ya, artinya apa? Ini spektatornya siapa? Spektatornya Cl. Jadi kalau dilihat kamu buat net ioniknya gimana? 2H plus tambah 2. Ini persamaan ioniknya dulu ya. Ayo masih ingat yang kemarin. Ini kan? Ini persamaan ioniknya, betul? Nah, net ioniknya siapa? Si Cl. Spektatornya adalah si Cl. Sehingga net ioniknya adalah 2H plus tambah Mg menghasilkan Mg2 plus dan H2. Gas tidak mungkin terurai kan? Gas, liquid, solid tidak terurai. Paham sampai sini? Jadi bisa saja Anda disuruh mencari net ioniknya. Ini net ioniknya, ini persamaan molekulnya. Ini ioniknya, ini netnya. Ini spektatornya Anda tahu. Terus ini reaksi apa? Redox. Itu ya. Jadi mudah teroksidasi. Nah, ciri-ciri asam itu seperti ini. Jadi yang kemarin juga reaksi-reaksi yang alloy-alloy gitu ya. Memang baiknya logam itu yang ada dalam sampel itu paling mudah direaksikan, dilarutkan dalam asam. Kalau dilarutkan dalam asam, dia akan membentuk gelembung-gelembung MgCl2. Gelembung-gelembung H2 dan garamnya. Nah, garam ini yang kita bisa tindak lanjuti untuk dipisahkan. Misalnya saya mau ngambil saya mau ambil Mg dari MgCl2 ya saya endapkan, saya tambahkan OH minus KOH misalnya. Ini kan jadinya Mg OH 2 kali kan dan KCl. Sehingga saya bisa ambil Mg dari MgCl, pisahkan seperti itu. Dan ini mengendap. Bisa saja seperti itu untuk kalau lebih lanjut. Kalau dalam suatu sampel ya, ini kan tidak dalam sampel. Kalau misalnya sampelnya itu mengandung Mg dan Al misalnya, saya mau ambil Mg-nya saja dari Al dan Mg. Saya larutkan dulu dengan asam, kemudian saya pisahkan, saya tambahkan basa. Oke, ada yang mau nanya dulu? Orang oceanografi biasanya kalau di kelautan itu dia mau bagaimana memisahkan logam satu dengan yang lain. Nah, logam-logam yang mudah teroksidasi biasanya larut dengan asam. Ya. Kemudian kalau mau misalkan lebih lanjut ya seperti yang tadi, kamu tambahkan apa, dia mengendap atau tidak. Kalau mengendap bisa dipisahkan kan, yang larutnya kita disaring, kemudian kita ambil lagi, terus kita pisahkan dengan senyawa lain. Oke, kemudian kalau asam itu kalau bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat bisa menghasilkan gas CO2. Contoh, kapur. Kapur, ambil aja kapur, kamu tambahin asam,
pasti akan ada gas CO2 dan air. Nah, ini proses pembentukan yang terjadi di gua ya, pembentuk stalaktit atau stalagmit. Di stalaktit dan stalagmit, kalau Anda masuk ke misalnya di gua kapur, dia ada pengikisan dengan adanya asam. Nah, gua itu akan meleleh. Akan ada yang netes ya. Nah, netesan itu adalah air dan CaCl2. Dia akan menetes ke bawah dan menghasilkan gas CO2. Jadi oksigennya akan di gua itu akan makin sempit karena CO2-nya terproduksi gitu ya, lebih banyak daripada O2. Dan kapur ini kalau misalnya di gua kapur, asamnya dari mana Pak biasanya? Hujan. Hujan kan mengandung asam, betul? Benar nggak? Hujan mengandung asam. Anda pernah dengar namanya hujan asam? Iya, Pak. Nah, Pak. Pak. Pernah, Pak. Bagaimana Pernah, Pak. hujan itu bisa mengandung asam? Air hujan itu mengandung asam. Bayangkan kalau ada gas SO2, NO2, ini kan gas-gas dari buangan industri ya. CO2. Kalau dia bisa bereaksi dengan air, dia bisa menjadi H2SO3 kalau yang dengan SO2. Kalau dengan NO2 dia akan menjadi HNO3. Kalau dengan CO2 biasanya dia akan menjadi H2CO3. Turun tuh ke daratan. Ya. Ada H+ saja. Sehingga dia akan jadi gas CO2 dan H2O. Yang kemarin saya bilang kalau H2CO3 kan karena dia tidak stabil, dia bisa menjadi H2O dan CO2 kan. H2SO3 dia bisa menjadi H2O dan SO3 gas. Kemudian HNO3 dia bisa menjadi H2O dan NO2 gas. Dia bisa seperti itu. Jadi akibat adanya bertemu dengan air di atas di langit ya, sehingga dia suhunya dingin kan adanya terjadi kondensasi sehingga jadi warna hujannya mengandung asam. Air hujan mengandung asam. Kemudian kenapa kalau kita kehujanan harus sampo? Harus mandi atau pakai sabun. Ternyata itu himbauan orang tua atau ada ilmiahnya nggak? Kenapa kalau kita kehujanan lebih baik mandi? Keramas. Ada yang mau nanya? Ada yang mau jawab? Dari orang tua, Pak. Dari orang tua. Yang lain? Mungkin biar netral, Pak. Netral, ya betul. Karena air hujan yang mengandung asam. Saat kita mandi, sabun itu basah kan suasananya. Mengandung basah. Sampo itu mengandung basah. Jadi kalau kita mandi, keramas, ya yang kandungan asam dari air hujannya bisa jadi netral. Seperti itu. Jadi air kembali. Nah, kalau Anda sering tidak ya keramas terus kena rambut misalnya, yang paling sering kelihatan tuh rambut. Kalau rambut Anda sering kena air hujan, biasanya rambut Anda hitamnya itu agak berwarna, bukan langsung ngecat jadi warna merah gitu ya, tapi akan pudar warna hitam. Tidak seperti hitam gelap waktu Anda lahir, misalnya. Ya. Itu paling bisa kelihatan. Ya, itu pasti kelihatan sering kehujanan, mungkin tidak sering keramas untuk kalau habis kehujanan. Karena akan menetap di rambut, apalagi kalau sering, apalagi tidak suka keramas ya, apalagi.
itu pasti kelihatan perubahan dari rambutnya warna hitam tapi dia hitam pudar, guys. Bukan uban tapi ada warnanya hitamnya tidak pekat yang waktu dia lahir. Oke, sekarang saya tanya net ioniknya bagaimana nih senyawa ini? Net ioniknya. 2H+, terus tambah CaCO3 menjadi Ca2+ dan CO2 gas dan H2O. Ini net ionik. Ya, Cl- tetap ion spektator. Kalau kita ionkan lagi kan di sini. Ini tetap ya. Ada di kanan dan kiri. Ya, ya sembari begitu lihat reaksi net ioniknya gimana. Biar Anda terbiasa. Paham sampai sini? Jadi Anda bisa jelaskan ke Bapak Ibu Anda, terima kasih Bapak Ibu, orang tua saya bisa menjelaskannya secara ilmiah loh Bu. Ya, tidak disuruh kalau habis kehujanan keramas dulu. Tahu lah ya artinya secara ilmiah. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada ya, lanjut ya. Oke. Tanya aja kalau mau jawab. Dan pastinya larutan asam mengantarkan listrik. Kalau basah itu pahit biasanya. Terus licin, karena kulit banyak jenis sabun mengandung basa, kemudian perubahan warna dari tanaman, lakmusnya berwarna biru ya. Dan ini larutan basa mengantarkan listrik pastinya. Contoh larutan senyawa basa yang paling Anda temui adalah amonia ya, atau yang mengandung hidroksida. Ya. Jadi Anda yang pernah bilang kalau mau menetralkan asam lambung langsung minum sabun ya, jangan ya, mati itu jadi. Karena basa sebenarnya kalau kita minum air, orang yang kena MAH itu akan sedikit berkurang karena air itu kan punya sifat basa dan asam kan, walaupun dia bersifat lemah. Gitu ya. Jadi ada kandungan asamnya dan ada kandungan basa. Yang baiknya memang dinetralkan dengan senyawa. Ya misalnya MgOH 2 kali atau obat MAH yang mengandung basa. Oke. Teori asam basa ada berapa? 3, Pak. 3. Ada ada teori Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, ada Lewis. Ini tidak akan masuk di ujian asaman apa, tapi itu yang akan Anda sebagai landasan untuk asam basa. Ya. Tidak ditanya apa pengertian Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis, tapi itu yang menjadikan senyawa itu bersifat asam atau basa. Salah satunya selain ada perubahan bilox. Nah, kalau Arrhenius adalah kalau dia menghasilkan H+ atau H3O+ dalam air, itu disebut asam. Kalau melepaskan OH- itu disebut basa. Paham sampai sini? Sedangkan kalau Bronsted-Lowry gimana bilang? Asam Bronsted Donor proton H+. H+ itu adalah donor proton. Terus? Basanya akseptor proton. Ya, basa akseptor proton. Jadi apa yang didonor dan asam? Apa yang diakseptor dan donorkan? Yaitu proton. Proton itu yang di sini kita maksudnya adalah H+. Paham? Jadi saya misalnya punya
saya kasih ke Anda. Saya sebagai asam. Betul nggak? Karena saya mendonorkan H+ ke Anda. Paham nggak? Anda yang menerima, Anda sebagai basa. Karena Anda menerima H+ dari saya. Betul? Kalau dari pengertian itu. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Saya ulang. Asam itu donor proton atau donor H+. Basa itu akseptor proton atau akseptor H+. Jadi kalau saya punya H, saya kasih ke Anda, saya sebagai asam, Anda sebagai basa, menerima H+ dari saya. Nah, sekarang Anda dapat H+ dari saya. Saya kekurangan H+ karena sudah memberikan ke Anda. Itulah yang disebut asam konjugasi. Kalau yang dapat H dari seseorang tadi, dari senyawa tertentu. Yang H-nya sudah nggak ada, itu disebut basa konjugasi. Nah, di reaksi ini, pengertian Arrhenius sudah oke. Dia menghasilkan 3O+, reaksinya di dalam air. Jadi kalau airnya tidak masuk dalam reaksi, kamu tulisnya H+ dan Cl-. Kan? Tapi kalau H2O masuk dalam reaksi, dia akan menjadi H2O yang bermuatan positif, atau kita sebut H3O+. Paham sampai sini? Jadi sama aja saya menuliskan H3O+ atau H+ sama, kalau H2O-nya tidak masuk dalam reaksi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan dari Bronsted tadi, teori Bronsted, mana yang menjadi asam? HCl atau H2O? H2O. Asam HCl. Hah? HCl. HCl. Cl. Dia kan ngasih H ke sini. Sehingga jadi ini kan. Sehingga HCl ini jadi asam. Ini jadi basa. Sifatnya. Betul nggak? Sehingga ini jadi asam konjugasi. Dia dapat H. Ini nggak ada H-nya. Hilang, diambil sama H2O. Ini jadi basa konjugasi. Paham sampai sini? Artinya apa? Pengertian Arrhenius sama Bronsted, ya sama-samanya reaksinya sama. Gitu. Dia menjelaskan asam sama basanya yang saja berbeda. Tapi reaksinya sama semua. Ini juga dari pengertian Arrhenius benar. Ini dari pengertian Bronsted benar. Paham nggak? Sekarang kalau di bawah, mana yang sebagai asam, mana yang sebagai basa? Yuk. Logika saja. Aska? H2O asam. 2O-nya asam, Pak. NH3. Ya. NH3. Dia ngasih ke sini. Ini jadi asam. Ini jadi basa. Di SMA Anda diajarin begini nggak? Anda cuma diajarin menghafal gitu, mungkin kali. Tapi sebenarnya tinggal ngasih H. Siapa yang ngasih H, siapa yang beri H. Siapa yang dapat H. Ini jadinya asam konjugasi. Ini basa konjugasi. Pengertian Bronsted-Lowry sama. Pengertian Arrhenius sama. Dia menghasilkan OH-. Dan ini basa lemah ya. Kalau basa lemah biasanya ada kesetimbangan dan ada nilai tetapan kesetimbangannya. Basa. Paham? Di SMA diajarin begini nggak? Halo?
Enggak ya? Kendedes diajari nggak dia sih? Ini buat mama ya, diajarin. Kalau pasangan asam basa konjugasi, ya ini pasangannya. Ini pasangannya asam basa, asam jadi basa konjugasi, basa jadi asam konjugasi. Jadi dan ini bisa menjadi senyawa ion kan? Ya, ada kation. Sekarang saya tanya, kalau asam basa teori yang satunya apa? Lewis ya? Lewis, Pak, ya. Asam itu apa? Kalau di teorinya Lewis. Ada yang tahu? Akseptor PEB, Pak. Iya, jadi kalau ini akseptor elektron. Ini donor elektron. Bedakan dengan asam basa bronsa sama Lewis. Satu proton, satunya elektron kalau Lewis ya. Oke. Sama nggak reaksi ini? Bisa menjelaskan nggak Lewis di reaksi di atas? Bisa. Asam adalah akseptor elektron. Basa adalah donor elektron. Sekarang saya tanya, HCl sama H2O. Mana yang memiliki PEB yang paling banyak? Kan harus digambar dari struktur Lewisnya. Ini kan? Ya. Nah, dia ambil H di sini. Sehingga dia jadi basa Lewis. Jadi dari pengertiannya itu elektronnya mendonorkan ke H, H-nya ngambil. Dia mendapatkan elektron di sini. Ini kan satu. Nanti diambil, dikasih elektronnya sama si HO, sehingga dia akan bergabung di sini. Cl-nya lepas. Cl-nya jadi tidak ada pasangan kan? Jadi dia ditambahkan satu elektron jadi minus. Seperti itu. Jadi ini asam. Jadi prinsipnya akan sama. Prinsip reaksinya akan sama, tapi penjelasannya berbeda. Mana yang dipertukar, mana yang di apa namanya menjadi donor dan akseptornya. HCl asam Lewis, dia juga asam Bronsted. H2O basa Lewis, dia juga basa Bronsted. Pengertiannya aja beda. Paham? Halo? Ini juga sama, berarti N-nya gitu ya, yang mengambil H dari H2O. Sehingga dia jadi basa Lewis. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Itu dulu. Jadi reaksi asam basa itu bisa menjelaskan tiga teori. Saya lanjut ya. Jadi ion hidronium itu sebenarnya H2O yang mengandung protonnya, mengandung H+. Jadi air dikelilingi molekul H+. Oke, asam Bronsted adalah donor proton, akseptor proton. Ini tadi ya, sudah ya. Ini asam konjugasi, ini basa konjugasi. Yang tadi saya nggak dijelaskan di video pembelajaran ya. Dia hanya ada di live. Jadi kalau Anda mau nonton video saya, bandingkan juga yang ada di live atau mau yang live-nya juga nggak masalah. Saya kasih semua biar Anda lebih paham. Kemudian asam ada namanya monoprotik, diprotik, sama poliprotik. Monoprotik itu kalau H-nya cuma satu. Itu dilihat dari jumlah H. Ini satu. Ya, yang terurai. Kemudian ada namanya diprotik, itu lebih dari satu. Ada triprotik, dan ada lebih dari satu. Itu adalah poliprotik. Protik itu adalah proton. Ya, yang bisa terurai. Nah, asam diprotik ya terurai 2 kali. Asam triprotik terurai lagi.
Nah, ini pasti punya tetapan asam masing-masing. Tetapan ionisasi asam kalau dia punya ini ya. Kadang kita bilang ini Ka1, Ka2, Ka3 atau ionisasi pertama, ionisasi kedua, ionisasi ketiga. Pasti semakin ke sini dia semakin basah sifatnya. Betul? Karena dia melepaskan H+ lebih banyak. Ya. Jadi ion-ion ini pasti ion-ion yang bersifat basah. Sekarang saya tanya, ada namanya, kadang Anda pernah dengar suatu garam, kita sebut garam asam, garam basah? Pernah dengar? Kenapa? Kenapa CH3CONA itu garam apa ini? Garam basah, Pak. Kenapa? Karena NaOH kan campuran dari asam lemah dengan basa kuat. Salah. Itu dari NaOH-nya campurannya. Tapi kalau kamu mulai dari sini, gitu, itu kan kalau dibuatnya dari emang CH3COH tambah NaOH. Tapi kan kalau dari garamnya sendiri, ini kalau saya larutkan dalam air, apa yang terjadi? Dia akan jadi CH3CO- dan Na+, kan? Ini kan senyawa ionik garam. Dia terurai begini kan? Nah, ininya tidak stabil, dia bisa menjadi jadi CH3CO-nya dia bisa bereaksi sama air. Sehingga jadi CH3COOH dan OH-. Sehingga kita sebut ini garam ini bersifat basah. Itu. Jadi bukan dari NaOH-nya, tapi karena dia basa konjugasinya dari CH3COOH bisa bereaksi dengan air, ya, ini jadinya asam, ini jadi basa, sehingga dia bisa menjadi CH3COOH kembali. Nanti kita akan pelajari itu di semester 2. Jadi itu kita tahu dia garam asam dan garam basa, karena kalau dia dilarutkan dalam air, Na+ kan kalau tambah H2O ya tetap jadi Na+ kan. Tapi CH3CO- ini dia masih bisa bereaksi lagi dengan air sehingga menghasilkan basa. Makanya kita sebut garam basa. Paham? Itu dulu ya. Nanti dijelaskannya saat nanti di semester 2. Ada mau nanya mengenai asam monoprotik, diprotik, sama triprotik? Paham ya? Oke, tujuannya untuk di bab ini kita akan membahas terkait net ioniknya untuk reaksi asam basa ya. Kalau ini asam Bronsted pastinya CH3CO- asam atau basa Bronsted ini adalah asam Bronsted. Sebenarnya kalau asam Bronsted itu pasti dia kalau ini kan sama aja kalau saya tulis Hi tambah H2O ya, menjadi H3O plus I minus. Sama kan sama yang di atas. Ya. Nah, Hi ini sebagai asam. Ini basa. Makanya disebut asam Bronsted. CH3CO- plus H plus kalau misalnya saya kasih CH3CO- tambah H2O menjadi CH3COOH tadi tambah OH-, ini kan jadi basa ya. Ini asam Bronsted. Gitu kan? Ya. Ya, kalau ini juga sama PO4- menjadi terurai menjadi H+-nya ya kalau ditambah 2O ini menjadi H3O+, 2-. Nah, ini kan ini jadi apa? Asam basa. Sorry. Jadi hanya diambil lagi ya. Asam basa. Ini sebenarnya intinya kalau dia melepaskan H, itu jadi asam Bronsted. Dia akan jadi asam. Kalau dia menarik H, dia jadi basa. Itu aja. Kalau dari reaksinya. Oke.
itu terkait penentuan mana asam basa Bronsted. Ya. Nah, jadi kalau asam basa kuat, itu asam basa yang terdisosiasinya 100% dalam air dan menggunakan elektrolit kuat. Ya. Basa kuat itu juga sama, nyaris sempurna di dalam air. Semua logam hidroksida yang larut dalam air bukan basa kuat. Yang larut berarti apa? Golongan 1 kan sama golongan 2. Jadi Anda sudah tidak harus mikirkan mana basa kuat. Pasti dari golongan 1 dan golongan 2 atau yang sifatnya larut dalam. Golongan basa yang lain yang tidak larut dalam air itu kita sebut sebagai basa lemah. Paham? Karena OH sejatinya nggak larut kan? Hidroksida itu. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, silakan mencatat dulu. Pahami, hayati, resapi, karena ini remembering dulu. Ya. Asam lemah adalah asam basa yang relatif sukar terdisosiasi dan dia memiliki sifat elektrolit lemah. Ya. Itu sama dengan basa lemah. Sebagian besar asam yang mengandung senyawa hidrokarbon, misalnya asam asetat, asam oksalat, ya seperti yang di bawah itu, merupakan asam lemah dan tidak terionisasi 100%. Karena dia elektrolit lemah. Ya. Jadi misalnya kafein, C berapa, H berapa, O berapa, ada H-nya di depan. Nah, itu pasti dia asam lemah atau basa lemah. Nah, ini mana yang bersifat asam? Ini ya. Ini basa. Ini asam konjugasi. Ini basa konjugasi. Ya, Anda bisa jelaskan berdasarkan Lewis, terus Bronsted, atau Arrhenius. Oh ya, absen sudah dibuka ya. Bisa nggak absen? Bisa, Pak. Oke. Ini mahasiswanya cuma 38. Dikit banget yang ikut kuliah. Oke, basa lemah seperti asam, sebagian besar basa organik ya. Merupakan basa lemah ya. Amonia dan kelompok senyawa yang memiliki gugus amina. Ya, NH2. Jadi kalau misalnya dia bereaksi sama air, nah ini kan jadi basa ya. Ini asam. Kalau Bronsted kan berarti dia ngasih H. Nah, NH2-nya jadi NH3, tapi bermuatan positif. Positif ini bisa dijelaskan dari struktur Lewis sih sebenarnya. Dimana kalau CH gitu ya, H di sini, kemudian N, H, kemudian di sini H. Di sini kan masih ada berapa gitu ya ininya, elektron yang tidak berpasangannya. Jadi kalau dia jadi H di sini, ya berarti kan ada satu tidak, awalnya kan dia 2 nih. Nah, kalau ada H lagi di sini, jadi ada satu tidak berpasangan kan. Jadi dia lepas, sehingga dia jadi positif. Jadi elektronnya hilang. Pas satu. Jadi muatan positif kalau ada hanya satu. Awalnya kan nggak ada ya. Awalnya dia, nanti kita pelajari di
setelah UTS ini. Nah, awalnya gini kan, stabil nih, ada PEB-nya. Nah, ada PEB, kalau dia sebagai Lewis kan dia sebagai donor kan, ya dia donor ke H2O. Jadi dia basa Bronsted dan basa Lewis ya. Ini asam Bronsted dan asam Lewis. Ya, bedanya adalah yang dipertukarkan ya, elektronnya atau protonnya. Sampai sini mengerti? Ya, jadi kalau kurang H-nya berarti jadi NH2- kan. Jadi kalau misalnya H-nya diambil, jadi ada satu yang tidak berpasangan kan, sehingga ditambah minus. Kalau misalnya jadi NH2-nya sebagai asam. Tapi kalau sebagai basa, ya dia jadi seperti ini. Oke, itu contoh-contohnya asam, ciri-cirinya asam lemah, basa lemah. Kemudian apa namanya, asam basa kuat. Kemudian ada namanya metatesis. Metatesis itu reaksi pembentukan gas. Jadi reaksi yang melibatkan ion yang mengiring ke arah pembentukan gas. Contoh yang tadi adalah kalau logam yang mudah teroksidasi direaksikan dengan asam. Ini salah satu reaksi pembentukan gas. Gitu kan? Nah, kita bahasa industrinya namanya metatesis. Gas dengan kelarutan rendah akan hilang dari larutan sehingga mendorong ke arah penyelesaian reaksi. Banyak senyawa yang mengandung anion yang dapat berubah menjadi gas, sehingga penambahan asam yang mengandung ion ini cenderung akan menghasilkan gas. Contoh yang tadi, misalnya CaCO3 tambah HCl, ini akan menjadi CaCl2 dan CO2 dan H2O. Nah, ini juga salah satu reaksi metatesis. Nah, tadi jadi reaksi metatesis contohnya adalah H2S. Dia akan dia dari asam ditambah ionnya jadi gas H2S. Gas HCN bisa dari asam ditambah CN, bisa jadi gas atau jadi larutan. Kemudian kalau H+ ketemu CO3-, dia menjadi H2CO3 langsung berubah menjadi baik itu karbonatnya atau bikarbonat atau hidrogen karbonat. SO2 bisa terbentuk dari SO2 dari SO3 atau dari bisulfitnya. Sedangkan gas amonia ini yang paling umum ya. Anda harus tahu kalau misalnya Na4+ ditambah OH- itu bisa langsung menjadi gas amonia dan air. Karena Na4+ ini tidak stabil. Jadi dia mudah sekali melepaskan H-nya sehingga dia jadi Na3. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ya. Jadi Na3 itu bisa ditulis Na3 plus air atau Na4 plus OH. Jadi semuanya bisa membentuk gas. Reaksi-reaksi yang bisa membentuk gas. Oke, asam itu sebenarnya bisa dibentuk dari logam, oksida non logam yang tadi ya, dari industri ya, oksida-oksida non logam dari industri, COX, NOX, SOX gitu ya. Jadi dia bereaksi dengan air, dia bisa membentuk molekul asam. Makanya inilah kenapa terjadi hujan asam. Ya, jadi gas-gas di industri bentuknya buangannya beda-beda, bereaksi dengan air, jadi polutan, bereaksi dengan air, jadi suasana asam, jadi sifatnya sebagai asam. Nah, ini yang kita sebut sebagai anhidrida asam. Ya. Atau kita sebut oksida non logam. Kemudian anhidrida basa itu anhidrida itu
asam yang tidak mengandung molekul air. Kalau hidrida kan hidrat ya. Kalau anhidrida basa itu biasanya dari oksida logam. Jadi biasanya dari logam insenerasi. Jadi kalau misalnya kamu habis kremasi sesuatu gitu ya, atau Anda bakar suatu zat yang mengandung logam, dia akan menghasilkan padatan-padatan putih. Nah, itu adalah logam oksidanya. Nah, logam-logam oksidanya kalau bereaksi dengan air, dia akan jadi basa. Bagaimana terbentuk ini? Ini O2 minusnya dia bereaksi dengan air. Sehingga saat terjadi tumbukan, dia menjadi OH-. OH- ini dia baru akan menghasilkan basa dengan logamnya. Jadi yang Anda perlu pahami bahwa bagaimana asam bisa terbentuk, dia dari gas bereaksi dengan air, menghasilkan asam. Ya. Kan kalau bab 1 kemarin kan ini kan senyawa-senyawa yang non-logam. Non-logam dengan non-logam kan semuanya harusnya bereaksi dengan sifatnya non-logam juga ya, maksudnya sifatnya gas, sifatnya misalnya H2, kamu bereaksi dengan S2, dia menjadi H2S. Bisa seperti ini. Ya, ini kan non-logam dengan non-logam. Tapi ternyata H2S bisa juga dari H+ ditambah S2- menjadi H2S, tapi dalam kondisi panas dia jadi bentuk gas. Bisa. Nah, kalau asam itu bisa terbentuk sendiri kalau misalnya dari gas tadi oksida non-logamnya bertemu dengan air. Dan kalau basa, dia bisa dari padatan oksida logam dengan air. Nah, kalau ini baru bisa terurai menjadi Ca2+ dan OH- kalau di dalam air. Nah, reaksi penetralan. Kalau reaksi penetralan pasti asam basa jadi garam dan air. Net ioniknya pastinya adalah pembentukan air itu sendiri. Oke, intinya di reaksi asam basa ini adalah bagaimana Anda menuliskan net ionik kembali untuk yang bab ini ya, reaksi pelarut air. Ada yang melarut, ada yang tidak. Menuliskan net ioniknya terkait reaksi asam dan basa. Contoh, penetralan asam kuat dan basa kuat, contohnya HCl ditambah CaOH 2 kali. Ya, apapun asam basanya, kalau dia asam basa kuat, dia pasti net ioniknya akan jadi ini. Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Jadi asam kuat tambah basa kuat, itu pasti reaksi penetralannya asam basa jadi garam dan air, dan net ioniknya akan menghasilkan air. Ya. Jadi bisa saja saya tuliskan begini karena molnya sama. Nah, kalau misalnya ini berlaku semua untuk asam basa kuat. Bagaimana kalau asamnya lemah atau basanya lemah? Saya tanya ke kalian, asam basa lemah bisa terurai nggak ionnya sempurna menjadi kation dan anion? Enggak, Pak. Enggak kan? Jadi dia bisa ditulis tetap. Jadi yang mempengaruhi net ionik itu selain solid, liquid, dan gas, itu adalah asam basa lemah. Ini semua tidak terurai. Contoh misalnya Ca3COH dengan Na. Kan seperti ini ya. Persamaan ioniknya kan seperti ini. Nah, ini dia tidak terurai. Karena dia asam lemah. Sehingga net ioniknya adalah seperti ini. Ca3COH tambah OH- jadi H2O liquid dan Ca3CO. Spektatornya adalah N. Paham?
Jadi tadi pembendaraannya yang tidak bisa terurai adalah yang solid, liquid, gas, sama asam basa lemah. Ya, paham sampai sini? Ini net ionik itu akan bervariasi soal. Yang jelas remembering Anda adalah ini. Solid, liquid, gas, asam basa lemah tidak terurai. Menjadi kation dan anion. Nah, terkadang basa juga kan, ini kan basa yang larut. Nah, kadang ada asam kuat dengan basa tak larut. Basa yang nggak larut, ya karena kebanyakan basa kan nggak larut. Kecuali yang dia golongan 1A atau dengan golongan 2A, kecuali Mg. Ya. Sama, ya kecuali C apa ya, kalau Ca, SRBA masih larut kan kemarin. Contoh ini. Membaca. Jadi apa? Adelia, ada. Rafif, ada Rafif? Ini nama-nama yang jarang ngomong nih. Ngerti apa enggak ya? Itulah jeleknya daring. Oke, Renaldi jadi apa? Halo? Tadi nggak jawab. Aska jadi apa, Aska? Reaksinya? MgCl2 tambah H2O, Pak. Tetap ya, asam tambah basa jadi garam dan air, gitu kan. Nggak usah mikir. Oke. Nah, sekarang net ioniknya bagaimana? Ini tidak terurai, ini tidak terurai. Jadi Anda cuma menguraikan yang aqueous saja. Lebih gampang kan? Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ada penambahan asam di dalam MgOH 2 kali sehingga dia larut dan menjadikan molekul air. Sebenarnya reaksi yang terjadi adalah reaksi yang bawah. Paham? Untuk basa-basa yang tidak larut. Jadi ada asam basa kuat, tadi ya, asam kuat dan basa kuat, jadi garam dan air pasti akan menjadi H+ dan OH-. Kemudian menjadi H2O tadi ya. Ini untuk asam basa kuat. Bisa bolak-balik, bisa tidak. Sebenarnya kalau mau jadi air semua ya, asam kuat basa kuat kan sama-sama kuat pasti jadi air semua. Ini adalah asam basa kuat. Net ioniknya pasti selalu ini. Ya. Tapi kalau net ioniknya dengan asam basa lemah, tadi asam lemah dengan basa kuat, pasti dengan asam atau basa lemahnya plus OH- atau H+-nya, kemudian menjadi ion garamnya, plus H2O. Pasti selalu ini. Makanya tadi asam basa lemah ada OH-nya atau H+-nya kan tambahkan, ada ion garamnya, entah itu anion atau kationnya sama air. Nah, sama halnya dengan asam kuat dan basa tak larut. Kalau asam kuat dengan basa tak larut, pasti dengan padatannya sama-sama asam basa lemah ininya ya, hasilnya ya. H+ atau OH-nya, kemudian
Biasanya ion logamnya plus H2O. Itu ininya yang sering biasanya dari berbagai anion dan kation yang akan terjadi, tapi kamu harus deteksi dulu ini asam basanya kuat atau lemah. Ya. Ya kalau misalnya ini basa kuat dan asam kuat, pasti jadinya ini kan. Jadi kalau misalnya saya ganti ini menjadi CaOH 2 kali. Pasti CaOH 2 kali dengan HCl dan ini adalah aquos, pasti ini kan jadi H+ dan OH-. Jadi H2O. Tapi kalau dia dari misalnya saya ganti ini MgOH 2 kali atau saya ganti dengan PbOH 2 kali, pasti akan formasinya akan seperti ini. PbOH 2 kali tambah H+ tambah Mg tambah Pb2+ dan OH. Jadi net ioniknya bisa jadi PbOH 2 tambah 2H+ menjadi Pb2+ dan H2. Ya. Dua pertemuan ini kita lakuin hanya cuman menyetarakan, menuliskan reaksi bersihnya ya. Karena nanti di ujian itu kombinasi. Anda sudah tahu reaksi ion bersihnya, baru ke stoikiometri. Ya. Contoh ini. Nah, bisa juga kita menggunakan dari oksida tak larut. Tadi kan oksida tak larut itu tadi CaO dari penyusun-penyusun dari basa ya. CaO, MgO, itu semua padatan, tidak larut. Dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada oksida logam yang tidak larut direaksi dengan asam, dia akan jadi AlCl3 dan H2O kan. Nah, ini anhidra basa. Tetap kita sebut ini adalah basa, dan ini asam menjadi garam dan air. Karena oksida non-logam, oksida logam, sifatnya pasti basa kalau dia terkena air. Ini kan ada airnya. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ada H2O dan HCl di dalamnya. Sehingga pasti kalau terkena dengan oksida logam, itu pasti akan jadi basa. Bagaimana persamaan net ioniknya? Sama, jadi padatan plus H+ atau OH-, net ioniknya menjadi H2O dan ion garam. Pasti salah satu dari ion garamnya jadi spektator, yaitu Cl. Tanya kalau misalnya kurang mengerti. Kemungkinan kita akan kuis di minggu depan ya, tanggal 20 berapa nih? Kalau nggak dua minggu lagi saya nggak. Yang jelas September kan tinggal 2 minggu lagi ya. Kalau nggak tanggal 25. Nggak ada lagi hari Sabtu ya. Kemungkinan tanggal 25. Ya kalau biasanya mundur 1 minggu. Kalau misalnya sebagian besar dosen-dosen belum nyampe. Ya, makanya kita banyak latihan soal. Saya maunya banyak latihan soal juga ya selain ini. Oke, saya lanjut ini.
apakah membentuk endapan K2SO3 dengan BaNO3? BaSO4 atau BaSO3 itu sama. Dia akan membentuk endapan. Jadi sulfat sama sulfit itu kelarutannya akan mirip, sama. Jadi pasti mengendap, dia akan menjadi BaSO3. Contohnya seperti itu. Saya lanjut ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ada yang mau ditanya dulu? Tanya aja. Ini masih reaksinya. Belum stokiometrinya. Tapi ya Anda bisa diulang-ulang di rumah ya kalau misalnya ada yang. Oke, coba mulai kerjakan ini. Net ioniknya untuk asam basa ini. Pakai pola yang tadi ya. Kalau ada padatan tambah asam gimana? Silakan kerjakan dulu. Saya kamar mandi dulu ya. Oke. Saya tanya yang jarang saya tanya. Ada namanya Dumas? Ada Dumas tapi nggak ada. Ada Dumas? Nggak ada. Syukron? Syukron? Nggak ada. Zen? Dumas mana nggak ada. Oke. Zen? Nggak ada. Ini nama Mufti? Ada, Pak. Ada. Oke, gimana Mufti yang A? Net ioniknya. Al3+, Al. Ya, dia. Dia apa? Sebut saja. Padatan terurai enggak? Enggak ya? Ayo Mufti. Terus?
Oke. Al13 plus OH min. Mudah Plus terurai nggak, Mufti? Kalau padatan. Padatan, liquid, gas, asam basa lemah, terurai nggak? Nggak ya? enggak. Jadi tetap ya. Yang terurai dia dalam air, kelarutannya ada dalam air. Karena kelarutannya dipengaruhi pasti dengan yang lain ya. Nah, jadi kelarutannya air berkurang. Kemudian jadi H plus. H plus ya. H plusnya 3. Jadi kalau kamu mau lihat ini H plus, kemudian Cl min. Betul ya? Jadi Al. Jadi ini buat dulu reaksinya jadi apa? Al, Cl3, kemudian H2O kan. Asam, basa, asam basa jadi garam dan air. Garam ionnya, dan air. Ini jadi apa? Jadi Al 3 plus dan 3 Cl min kan? Betul ya? Nah, baru setarakan. Ini 3. Setarakan dulu, baru diuraikan sih seharusnya ya. Ini 3. Ini 3. Kan? Ini ya. Nah, ini persamaan ioniknya. Jadi mana yang terurai, mana yang tidak. Ini tidak, karena liquid. Ya, ini solid. Tidak. Ya. Sehingga jadi ALOH 3 kali. Nah, di sini mana yang di kanan, di kiri tetap mengion. Cl ya. Di Cl ini kita coret, karena dia spektator. Sehingga menjadi 3H+. Paham, Mufti? Ya, Pak. Kemudian Al3+ tambah 2O. Begini net ioniknya. Yang lain? Sama, Pak. Oke. Kalau yang ini, basa tidak larut dengan asamnya. Jadi apa ini? Asam tambah basa jadi garam dan air. Setarakan. 3, 3. Tuh. NO3-nya 2 ya. Ini 2. Ini 2. Betul? Jadi 2H+ tambah 2NO3- tambah SrOH 2 kali solid. Saya tuh kalau mau nanya ke kalian tuh lama ya kalian. Sr2+ tambah NO3-. Ini larut kan? Jadi semua nitrat larut, semua klor larut sama Al. Kemudian ini 2. Kalau kalian punya catatan teman, pinjam saja. Kadang ada kelas yang meminta buat rangkuman tugasnya. Saya mau buat rangkuman juga, bukan rangkuman sendiri ya. Ini udah, ini spektatornya sehingga jadi 2H+ tambah SrOH 2 kali. Ya, ini aqueous menjadi Sr2+ plus 2H2O. Jadi polanya sama semua, ada padatannya, ada asamnya, ada ion kation logamnya, ada air. Sama ini.
Sama, Pak. Siapa yang lainnya sudah jawab? Yang lain? Saya, Pak. Ya. Yang C, aku ngejawabnya Mg OH 2 kali plus 2H plus terus panah Mg2 plus 2H2. Ini mah contoh soal tadi ya. Ya kan? Tadi contohnya ya. Oh iya, Pak. Ya, Yang keempatnya juga aku udah, Pak. ya yang keempatnya jadi Jadi Al3 plus 3OH min terus panah Al OH 3 kali. ya, jadi ini adalah pembentukan padatannya saja. Karena bukan asam tambah basa ya. Ini basa dengan garam. Sama aja. Kalau ini kan semua asam basa ya. Asam tambah basa. Jadi kalau ada anhidrida basa kayak tadi Al2O3 yo itu disebut basa ya. Kayak CaO, MgO, Al2O3 ini juga disebut anhidrida basa. Sifatnya basa kalau ada. Oke, jawabannya seperti ini. Silakan di screenshot. Oke, kita lanjut ke soal net ionik dalam reaksi berikut. Ayo. Kobalt hidroksida dengan HNO2. Lihat dulu fasanya, larut atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Ya. Pak. Ini aqueous. Ya, OH itu yang larut hanya golongan 1 sama golongan 2 kecuali Mg. Sama apa tadi? Ca, Sr sama Ba larut. Selain itu ngendap. Oke, langsung. Jadi pasti jadi air ini ya. Asam basa jadi garam dan air. Ini basa tidak larut dengan asam. Ini kan? Ya, Pak. Spektatornya apa? Biasanya pertanyaan begitu. Pertanyaannya adalah jawabannya adalah nitrit NO2-nya. Ini betul? Iya, Pak. Sama. Oke, sekarang kalium KCaO2. Ini format, ini asam. Kalium selalu larut ya. Ini larut. Ini jadi CaO2H. CaO2H itu asam lemah ya. Jadinya seperti ini. Ya, hanya boleh di depan, boleh di belakang, boleh. Ya, nanti spektatornya K sama Cl kan. Dan ini asam lemah. Ini sama aja HCOOH. Gitu ya. Lanjut. Sampai sini paham? Oke, CuCO3 tambah Cl. Ini ngendap nggak? Ngendap. Ya, Pak. Oke, karbonat semua ngendap. Kecuali logam alkali. Sama BaSrCa.
sama Na4+. Jadi apa? CuCl2. Tambah CO2. HCO3 kan langsung jadi ini ya. Metatesis. Sehingga net ioniknya ini ya. Jadi spektatornya hanya Cl-nya saja. Ya, sama juga nanti misalnya CuSO3 gitu ya. CuSO3 nanti jadinya ini SO2 gitu ya. Kan H2SO3 metatesis juga menjadi H2O liquid dan SO2. Oke, asam basa untuk reaksi net ioniknya selesai. Ya, untuk asam basa tadi net ioniknya selesai. Nah, coba kalian ini tutorial sedikit, tuliskan reaksinya dalam air. Nah, sekarang kalau di ujian atau di kuis itu senyawa yang jarang Anda temui. Rata-rata senyawa-senyawa ini adalah senyawa dari asam basa lemah. Tuliskan reaksinya dengan air. Gimana kalau HONA2? Ini sama-sama basa lemah. Kalau HONH2, tinggal kurangi aja hanya. Ini biasanya kalau asam basa lemah langsung dalam keseimbangan. Plus dan ONH2. Ini minus kan jadinya hanya diambil sama 3O+. Seperti ini. Nah, kalau Na2-nya kalau mau jadi basa ya. Tadi jadi asam. Kalau mau jadi asam jadi basa, berarti ini sebagai basa yang diambil hanya dikasih sehingga jadi OH-. Ya, kalau dia kelebihan H. Jadi nitrogen itu paling sering keluar kalau dia kelebihan proton atau ditambahkan suatu proton, dia akan bermuatan positif. Jadi ada H-nya, kemudian dia bermuatan positif. Karena N itu kan tangannya ada, ya nanti kita belajar sih kayak tadi. Jadi kalau NH4+ kan, kenapa dia plus? Kan harusnya NH3, begini kan. Kalau dia ditambah H1, berarti kan ada satu tidak berpasangan. Sehingga jadi plus, karena tangannya sudah oktet. Jadi satunya kelepas. Nah, sama kayak ini. Karena dia ngikatnya 4, tiganya diikat oleh C2H5, diikat oleh C2H5, kan sudah masuk kaidah oktet ya. Nah, ini ada satu. Tidak berpasangan, tetap jadi positif. Sama pengikatannya dengan NH4+. Ya, karena tangannya emang harus oktetnya 4. Kalau lebih dari 1, ya dia harus lepas elektronnya. Paham? Halo? Kan kalau Na3 begini kan, ada 2 elektron bebas.
Ini nambah 1 hanya jadi begitu. Halo? Ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Kalau yang nomor 2, persamaan reaksi ion bersih untuk LiSO3 dengan asam format. Asam format, asam lemah. Hati-hati ada SO3. Bertemu dengan H, dia akan jadi gas. Metatesis. Jadi kita reaksikan dulu. Dia jadi, ini kan kalau terurai jadi H plus dan CHO2 minus. Ini jadi Li plus dan SO3 2 minus. Ya, ini ke sini, ke sini. Nah, ini langsung jadi metatesis, jadi gas, yang jadi LiCHO2. Setarakan, buah ke ionnya, ini tidak terurai ya, ada senyawa asam lemah, kemudian ini anionnya, dan spektatornya ada L. Ini kurang H2O ya. Jadi ion bersihnya seperti itu. Paham? Yang penting identifikasi dulu. Kalau saya, ya Anda terserah. Kalau saya lihatnya, LiSO3, ngendap nggak? Itu lihat dulu. Nah ini kan ada golongan 1, Li. Li itu golongan 1, pasti tidak ngendap, larut. Oke. Itu identifikasi pertama. Identifikasi kedua, HCO2. Ini asam lemah. Asam kuat sama basa kuat itu hanya di golongan 1A. Betul kan? Maksudnya yang senyawa-senyawa organik biasanya asam lemah. Oke. Itu yang tadi bahasa ya, golongan 1, 2. Oke, udah asam lemah. Jadi Anda sudah identifikasi ini asam lemah dan ini larut. Ya kan? Asam basa kan semua larut ya. Kemudian ada H sama SO3 kalau misalnya kamu, oh ini pasti metatesis. Ini jadi H2O dan SO2. Udah. 2 kondisi itu yang akan membuat Anda bisa menuliskannya net ioniknya jadi apa. Satu lagi ya Li tadi. Li itu kan golongan 1. Golongan 1 ya kalau dengan apapun pasti larut. Itu analisis jadinya kan. Understanding juga masuk. Remembering juga masuk. Remembering Anda tahu mana asam lemah, mana larut, mana tidak. Understanding Anda tahu bagaimana mereaksikan dan kalau terjadi reaksinya akan terjadi salah satu metatesis dan ioniknya Anda sudah tahu understanding. Ya analisis Anda tinggal mana spektator, mana yang menjadi reaksi ion bersih. Nah itu contohnya. Ini biasanya tingkat 3 juga ya. Tingkat 3 atau tingkat 2 lah bisa masuknya untuk level soal. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi redox. Masih ada waktu nggak? Asam basa ya. 5 menit aja ya. Nanti kita masuk ke redox. Contoh MgO2 menjadi MgO. Ini kan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Mg, yang mengalami reduksi adalah O ya, di sini. Nah, kalau Anda mau nyetarakan kan tinggal kasih 2 gitu ya di sini. Betul nggak? Ini 2. Tapi bagaimana menyetarakan ini dengan menggunakan penyetaran reaksi redoks sederhana, yaitu dari penentuan biloxnya. Kita tahu reduksi itu dia kurang, biloxnya oksigen itu bertambah. Dan atom-atom netral ini, senyawa yang berdiri sendiri misalnya, ya, atom-atom yang berdiri sendiri ini biloxnya 0. Nah, redox itu sebenarnya ada 2 reaksi. Ya.
Betul nggak? Ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Benar ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau di SMA, Anda Iya, itu buat begini, terus dikali begitu ya. Nah, kalau di kuliah, Anda harus baiknya ya, itu juga lebih tidak, biar Anda tidak, apa namanya, tidak oret-oretannya di garis-garis ini gitu. Jadi pisahkan reduksi mana, oksidasi mana. Spesies yang mengalami reduksi siapa? O2 menjadi 2O2, O2 min. Siapa yang menjadi oksidasi? Mg menjadi Mg2+. Nah, tahap kedua itu adalah samakan dulu jumlah atomnya. Di sini O2, di sini 2. Di sini 1. Berarti dikali 2 kan? Oke. Setelah itu, tahap ketiga, jadi setelah tahap pertama Anda tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Spesiesnya buat reaksi terpisah. Kemudian tahap kedua, samakan jumlah atomnya. Ya. Tahap ketiga, elektronnya samakan di kanan dan kiri. Sini elektronnya berapa? 4. Betul? Di sini. Iya. Berarti kita harus tambahkan 4 elektron di sini. Sehingga sama muatan. Mg di sini 2+, di sini 0. Biar sama muatannya, kita tambahkan 2 elektron di sini. Paham? Sehingga reduksi biasanya dia menangkap elektron, oksidasi melepas elektron. Itu pemahaman Anda di SMA. Tapi bagaimana dia terlahir sebagai menangkap elektronnya sebesar berapa, menerima elektronnya, melepas elektron sebesar berapa, itu dari tadi. Dari pengertian muatannya harus sama di kanan kiri. Itu tahap ketiga. Tahap keempat, muatannya harus sama. Buang muatannya, yang elektronnya tadi. Berarti ini dikali 2, ini dikali 1. Ini kan tadi 4 elektron kan? Ya, ini 2 elektron kan? Nah, ininya dikali 2. Sehingga koefisiennya juga semua dikali 2. Oke? Buang elektronnya, baru totalkan. Di kanan, di kiri. Mg-nya ada 2, O2-nya 1. Mg 2+ dan O2- bisa menyatu menjadi 2 Mg. Sehingga Anda bisa dapat setarakan seperti tadi ya, 2 Mg dan 2 Mg. Itulah penyetaran reaksi redoks yang benar. Kenapa? Karena ini akan dipakai lagi di elektrokimia. Di elektrokimia itu pasti dasarnya adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Betul? Nah, reaksi reduksi oksidasi kan ada tempatnya di badan elektroda, di katoda maupun di anoda. Reaksi reduksi biasanya terjadi di katoda, badan elektroda, dan di anoda untuk menghasilkan listrik. Sehingga Anda tahu bahwa katoda dan anoda itu adalah tempatnya reaksi redoks dalam suatu senyawa. Nah, kalau di sini kan bingung, kalau Anda di SMA dikali berapa, terus dikali berapa, langsung sulap menjadi reaksi seperti ini kan. Tapi kalau ini kita tahu totalnya di reaktan apa saja, di produk apa saja, sehingga menjadi senyawa lain, senyawa yang sudah setara. Nah, nanti menyetarakan reaksi redoks suasana asam dan basa, Anda akan seperti ini juga ya lakukannya. Jadi penyetaraan redoks sudah berarti reaksi redoks. Yang jelas ada perubahan biloks. Asam basa sudah. Net ioniknya sebenarnya kalau redoks itu, kalau ini sudah net ionik ini pasti. Ya. Ini udah net ionics. Net ionic redox itu misalnya yang kemarin itu, yang misalnya Mg, misalnya ditambah CuCl2. Ini bereaksi menjadi MgCl2 dan Cu. Misalnya begitu. Net ioniknya bagaimana? Ini redox kan?
Net ioniknya ya Mg ditambah Cu2+ menjadi Mg2+ dan Cu. Nah, ini net ioniknya. Spektatornya ya si Cl. Dan juga ternyata memang yang mengalami redoks adalah yang net ioniknya kan. Mg ke Mg2+, Cu2+ ke Cu. Paham sampai sini? Jadi kalau net ionik reaksi redoks ya ion yang mengalami reduksi dan oksidasi gitu. Paham? Atom yang mengalami perubahan bilox. Yang lainnya pasti ion spektator. Kecuali ada air ya. Kalau ada air pasti ikut juga. Jadi lebih mudah kalau misalnya reaksi redoks karena spektatornya itu pasti yang tidak mengalami reduksi, tidak mengalami perubahan bilox. Oke, itu saja dulu pengantarnya untuk reaksi redoks. Jadi hasilnya jadinya seperti ini kan ya. Jangan lupa absen. Kita sudah mengalami reaksi sudah bahas ini. Kamis bisa ada tambahan nggak? Biar kita ada waktu minggu depan latihan soal. Butuh 2 pertemuan lagi sih untuk materi. Bisa Kamis? Saya tanya nih. Insya Allah. 1 jam aja, 1 jam. 1 jam. Apa-apa 1 jam. Kayaknya bisa, Pak. Insya Allah. Kemarin ada ya, halangan kayaknya bisa. Iya, Pak. Insya Allah bisa, Pak. kan belum praktikum ya. Ini untuk mengejar materi